Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elisa Gina Febrina, NPM 2141158. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat mengenai dampak media sosial dan teknologi pada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk sendiri mengacu kepada barang atau layanan yang dihasilkan atau ditawarkan oleh produsen atau penyedia layanan dan dijual kepada konsumen ataupun pelanggan. Tujuan dari dibuatnya suatu produk dapat bermacam-macam, mulai dari memenuhi kebutuhan konsumen, menjawab keinginan konsumen, hingga yang paling umum yaitu mendapatkan profit. Ada berbagai macam jenis produk yang dapat kita lihat saat ini, diantaranya yang pertama, produk konsumen, di mana produk ini ditujukan untuk konsumen akhir. Ini termasuk kepada barang-barang seperti makanan, pakaian, perangkat elektronik, mainan, dan juga lainnya. Yang kedua, produk industri, di mana produk ini digunakan oleh bisnis ataupun organisasi untuk operasi mereka. Contohnya, termasuk kepada mesin produksi, perangkat lunak bisnis, dan juga bahan baku. Yang ketiga, ada produk digital. Produk ini berbasis perangkat lunak ataupun informasi, seperti aplikasi perangkat lunak, konten digital, ataupun layanan online. Kemudian yang keempat ada produk fisik, yaitu produk yang berwujud, seperti kendaraan, perabotan, serta peralatan. Kemudian yang kelima ada produk digital fisik. Produk ini menggabungkan elemen digital dan juga elemen fisik, seperti printer 3D, ataupun perangkat IoT atau Internet of Things. Kemudian selanjutnya ada harga atau price. Harga di dalam sebuah produk merujuk kepada jumlah uang ataupun nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk tersebut. Harga produk adalah faktor penting dalam pemasaran dan juga bisnis, karena akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan juga berdampak pada profitabilitas perusahaan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga diantaranya, yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan produk tersebut. Yang kedua, ada pesaing. Sebelum kita menentukan harga, hendaknya kita mengetahui harga dari pesaing. Namun, tidak lupa kita juga harus memperhitungkan keuntungan dari modal yang telah kita keluarkan pada produk kita tersebut. Yang ketiga, ada persepsi nilai. Produk yang dianggap bernilai tinggi oleh konsumen biasanya dapat dikenakan harga dan nilai yang lebih tinggi, sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh produk tersebut. Biasanya, konsumen bisa saja memberikan harga yang lebih tinggi jika produk atau kualitas yang kita tawarkan itu termasuk tinggi di mata konsumen. Selanjutnya ada tempat atau place. Di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi atau bahkan UMKM, jika ingin menjual sebuah produk, maka kita perlu memperhatikan tempat di mana kita harus berjualan. Pada era digital, tentunya bukan lagi menjadi alasan untuk bersaing karena tempat, karena kita akan menggunakan platform digital yang akan memudahkan konsumen untuk membeli dari rumah dan juga kita sebagai penjual untuk menjual dari rumah. Carilah pasar yang memang diperuntukkan untuk produk kita. Jika kita berjualan pakaian, cari pangsa pasar yang menjual pakaian juga. Mungkin memang terdapat banyak pesaing di pasar offline. Namun, kita harus percaya bahwa produk yang kita jual itu memiliki keunggulannya tersendiri yang tidak dimiliki oleh pesaing. Mulai dari harga, ataupun kualitas, ataupun lainnya. Keputusan tentang tempat di dalam pemasaran harus selaras dengan strategi pemasaran secara keseluruhan untuk tujuan bisnis. Ini penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan kita mencapai konsumen dengan jarak yang jauh, dengan secara efektif, dan memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ada promosi ataupun promotion. Promosi adalah salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran dan merujuk pada serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk atau layanan kepada target pasar. Tujuan dari promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan pembelian produk, serta membangun hubungan dengan pelanggan. Promosi saat ini tidak hanya dapat dilakukan secara offline dengan banner ataupun brosur, namun juga dapat dilakukan secara digital dengan mengunggah video konten yang menarik yang terdapat CTA-nya, atau call to action, atau hal-hal yang berbau digital lainnya. Selanjutnya ada people, process, and physical evidence, di mana people atau orang merujuk pada semua individu yang terlibat di dalam pelayanan, termasuk karyawan, manajemen, atau bahkan pelanggan.
Kepuasan pelanggan dalam pemasaran layanan seringkali bergantung pada interaksi dengan orang yang memberikan layanan tersebut. Kemudian ada proses. Proses mengacu pada serangkaian langkah atau tahapan yang dipergunakan untuk menyediakan layanan. Proses mencakup bagaimana pelanggan mengakses dan mengalami layanan tersebut. Kemudian ada bukti fisik atau physical evidence, yang merupakan bukti-bukti fisik atau tanda-tanda konkret yang menunjukkan kualitas dan eksistensi layanan. Bukti fisik dapat mencakup elemen seperti fasilitas fisik, peralatan, materi promosi, serta tampilan karyawan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.